Mbak agamanya apa? Saya Kristen, gereja saya di depan situ. Untuk apa cari Tuhan agama Islam? Tuh, emang nggak boleh ya Bu ya gitu. Terus bukan, Mbak mau syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adama True Muslim. Di sini kita akan membahas tentang kisah mualaf dan Islam. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Gitu. Saat saya baca buku itu, saya langsung telepon teman saya, Yuli apa siapa namanya, Yul besok buku lu gue balikin, nyesatin agama gue aja lu gitu, saya bilangnya gitu waktu itu. Waktu itu oh ya udah terserah, nggak apa-apa balikin aja gitu. Akhirnya saya maksudnya dalam hati saya gini, wah kalau saya deket sama dia takutnya saya nanti ketarik nih agama Islam nih, agak renggang, agak jauh. Saya maksudnya bukannya menjauh ya, saya menjaga jarak akhirnya saat itu. Lalu masih tetap mencari tahu nggak? Masih tetap mencari Lewat tahu. apa gitu loh? Lewat media, maksudnya Google. Saya tetap penasaran setelah buku itu balik, saya balikan ke teman saya itu. Mulai tuh setiap ke gereja, saya suka ngeliat kan setiap gereja kan ada gambar Yesus tuh. Yesus lagi menggembalakan domba, terus Yesus lagi pegang usap kepala anak kecil, terus Yesus lagi mangku-mangku anak-anak gitu. Saya suka mandangin dalam gereja. Yesus tidak beranak dan tidak beranak. Itu benar-benar berkecamuk dalam hati saya. Terus di kepala saya, apa iya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tapi Yesus itu kan anak Allah. Lalu Yesus itu siapa? Terus saya tanya-tanya, apa iya Yesus itu ada ibunya? Masa Tuhan Allah, maaf ya, bersetubuh dengan Bunda Maria, terus tapi kan suci, dia kan wanita suci, nggak ketemu sama, tidak bersentuhan dengan laki-laki, terus bagaimana gitu. Jadi itu tuh saya mulai tuh pengen cari tahu. Kadang-kadang kalau gereja sudah selesai, udah sepi tuh, saya lihatin foto Yesus itu, terus saya dengar azan, karena di belakang tuh kan ada musola, itu saya diam-diam masuk musola itu setelah kondisi sepi, gereja sepi, jangan sampai ada yang ngeliat saya, karena kan orang tua saya aktivis gereja. Kalau saya sampai ketahuan masuk musola di belakang gereja tempat saya dulu, pasti mau nggak mau kan akan ketahuan sama keluarga saya. Jadi saya masuk ke musola itu diam-diam, saya cari-cari buku mengenai Islam, tapi nggak saya nemuin kan, karena kan kebanyakan Yasin, terus Al-Quran yang kaligrafi saya belum paham itu. Akhirnya saya cari tahu lagi lewat Google, cari baca-baca aja, belum ada siapa orang yang mau saya tanya jawab waktu itu. Terus tadi mau memperdalam yang tentang, kan pertanyaan besar adalah begini, mendapatkan hidayah dalam gereja itu. Betul. Itu kan belum dijabarkan secara luas tuh. Betul. Gitu kan. Dapat terasa, wah ini ada yang salah nih. Iya. Setelah saya karena memang tetap mengingat ya buku dari teman saya itu. Saya cari taunya dari Google juga nggak begitu dalam. Mulai di gereja itu, jujur aja marbot gereja pun juga dari agama Islam. Mereka diberdayakan di gereja, diberikan fasilitas, jadi masuk Kristen. Saya sempat nanya sama marbot gereja, namanya Mang Karno. Mamang kan dulu Islam. Iya, kenapa Kalita? Emang masuk ke Kristen dasarnya apa? Kok Kalita tanya seperti itu? Ya enggak, pengen tanya aja kenapa. Memang dulu di agamanya Mang Karno, di Islam, apa Tuhannya nggak kelihatan sampai mau masuk ke Kristen, mencari wujud yang nyata Tuhannya gitu. Jawabannya karena merasa nyaman, udah cuma itu aja, merasa nyaman di agama Kristen. Nyaman, kenapa Mang Karno gitu. Terus saya pernah nyelutukin, nyaman karena kasih rumah dinas, bilang gitu sempat. Terus habis itu, ya termasuk itu, dia bilang memang jujur, semua keluarganya ditarik masuk semuanya.
intinya memang seperti itu. Terus saya dalam hati, wah saya cari agama yang sesungguhnya nih masih belum bisa dapat di sini. Akhirnya saya ke gereja, satu gereja yang paling jauh dari tempat saya supaya saya nggak ketahuan sama orang tua saya, di Bintaro Jaya sektor 9. Nah di situ masjid dan gereja itu hadap-hadapan. Jadi saya bilang sama orang tua saya, mah mau ikut kebaktian, ada undangan. Padahal saya bukan, ada undangan. Nah di situ saya duduk di dalam gereja di depan masjid Raya Bintaro Jaya. Setelah keluar dari gereja, saya masuk ke masjid itu. Bubar karena saya merasa aman, gak ada yang kenal sama saya, jadi saya bebas tuh masuk ke masjid itu. Pada saat bubar, pas azan zuhur, di situ saya melihat jamaah masjid mulai berwudu. Saya duduk aja ngelihatin mereka berwudu. Terus saya masuk ke barisannya perempuan sampai saya ditarik sama ibu-ibu. Mbak, salah masuk kali, karena kan ngeliat saya pakaiannya pakaian gereja. Udah gitu saya nggak berhijab. Terus habis itu, Mbak, salah masuk kali. Kenapa memangnya Bu gitu? Ibadahnya bukannya di depan. Mau ngapain ke sini gitu? Terus emang saya nggak boleh ya masuk masjid ya? Oh bukan, boleh. Cuman itu sepatunya tolong dilepas. Saya main masuk aja, main masuk tangga masjid gitu kan ya. Terus oh di sini harus buka. Oh iya ya maaf Bu gitu. Udah. Terus habis itu saya perhatiin, saya boleh masuk kan Bu? Boleh. Tujuannya untuk apa? Enggak, saya pengen duduk aja. Terus kalau gitu duduknya di depan aja gitu. Jadi saya nggak boleh masuk. Mungkin ada tuh kayak muda-mudi masjid di situ ya, perhatiin saya, salah masuk kali nih orang gitu kali ya. Terus habis itu setelah selesai sholat zuhur, saya masih duduk situ, saya pengen cari tahu, ada rak-rak buku perpustakaan masjid. Nanti kalau udah sepi saya pengen baca-baca buku itu. Pas lagi udah sepi, memang saya tuh pakaian gereja gimana sih, pakai stocking, rok segini pendek gitu kan ya. Memang sih kalau saya lihat ya asing juga, tapi bodo amat saya pikir gitu dalam hati. Saya pengen cari tahu kok tentang Islam gitu, walaupun hati saya masih belum. Nah pas lagi saya mulai masuk ke masjid itu cari buku-buku Islam, ada tuh datang tuh yang ibu-ibu tadi tuh. Terus, Mbak, dari tadi saya perhatikan tujuannya mau apa ke masjid ini, mau cari siapa, mau ketemu siapa. Terus itu saya dalam hati gini, oh gini Bu, boleh bantu saya? Iya boleh dibantu. Boleh nggak saya dipertemukan dengan orang yang bisa menjelaskan ke saya Tuhannya dalam agama Islam tuh bagaimana dan seperti apa sih? Gitu. Terus itu ibu itu ngeliatin saya dari atas sampai bawah gitu. Terus, loh, Mbak agamanya apa? Saya Kristen, gereja saya di depan situ. Untuk apa cari Tuhan agama Islam? Tuh, emang nggak boleh ya Bu ya gitu. Terus bukan, Mbak mau syahadat. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan
Beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.